Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Majid. Saya dari Teknik Sipil Angkatan 2021 dengan 333621018. Di sini saya akan membahas materi tentang kinetika kimia dari mata kuliah kimia dasar. Untuk pembahasannya, di sini ada pengertian laju reaksi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sifat reaktan, lalu hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, dan menentukan persamaan laju reaksi. Untuk laju reaksi, laju itu sendiri merupakan besar perubahan yang terjadi dalam satu satuan waktu. Dan reaksi merupakan proses perubahan zat reaksi menjadi suatu produk. Maka dapat disimpulkan, laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan akibat bereaksi. Nah, bisa kita lihat gambar di samping, ada grafik dari perubahan konsentrasi terhadap waktu. Apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya akan besar. Sebaliknya, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut akan kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada moralitas, order reaksi, luas permukaan tersentuh, konsentrasi, suhu, dan katalis. Moralitas itu sendiri adalah banyaknya mol zat larut pada setiap larut satuan volume zat larut. Hubungannya dengan itu, laju reaksi adalah bahwa semakin besar molaritas suatu zat, maka akan semakin cepat suatu reaksi berlangsung. Dengan demikian, pada moralitas yang rendah, suatu reaksi akan berjalan lebih lambat daripada moralitas yang tinggi. Untuk order reaksi atau tingkat reaksi terhadap suatu komponen merupakan pangkat dari konsentrasi komponen tersebut dalam laju. Nah, konsentrasi itu sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Lalu, luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka akan semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi bernilai besar, maka dapat memperbesar laju reaksi. Nah, maka semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak juga molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan pertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan reaksi meningkat. Lalu suhu reaksi juga dapat dipercepat atau diperlambat dengan mengubah suhunya. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan suatu laju reaksi semakin besar. Lalu ada katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis dibagi menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Lalu ada sifat reaktan. Sifat molekul reaksi hasil reaksi atau produk. Jika semua faktor lain sama, maka susunan kimia atau molekul akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Reaktan yang memiliki sifat yang berbeda akan bereaksi dengan laju yang berbeda pula. Hal ini disebabkan karena masing-masing zat memiliki afinitas yang berbeda-beda. Umumnya, reaksi yang terjadi antara senyawa ion dapat berlangsung dengan cepat. Penyebabnya adalah gaya tarik-menarik yang kuat antar ion-ion dengan muatan yang berlawanan. Sedangkan untuk reaksi yang terjadi antara senyawa kovalen pada umumnya memiliki laju reaksi yang lambat.
Hal ini dikarenakan untuk memutus ikatan kovalen itu sendiri membutuhkan energi yang besar. Lalu ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Persamaannya dapat dirumuskan menjadi R sama dengan K, X bernilai A, Y bernilai B, Z bernilai C. Di mana ini R ya. R adalah tetapan laju, X, Y, dan Z adalah konsentrasi reaksi, A, B, dan C adalah order reaksi zat. Dari rumus hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi tersebut, di mana nilai konstanta laju R serta nilai X, Y, dan Z itu ditentukannya berdasarkan pada eksperimen, bukan berdasar pada koefisien stoikiometri persamaan setara. Untuk yang terakhir, menentukan persamaan laju reaksi. Dapat kita coba menggunakan contoh soal ini. Caranya, reaksi antar nitrogen oksida NO dengan klorin Cl2 berikut. 2NO ditambah Cl2 menjadi 2NOCl. Terhadap reaksi di atas, dilakukan pengukuran 3 set untuk konsentrasi NO dan Cl yang berbeda seperti pada tabel berikut. Yang berikut ini adalah tabel hasil eksperimen laju reaksi NO dengan Cl2 pada suhu 27 derajat Celcius. Untuk diketahui dari tabel eksperimen laju reaksi yang tadi, didapatkan yang pertama, dari percobaan 1 dan 2 ketika Cl2 dibuat 2 kali lipat, dengan NO dibuat tetap, laju reaksinya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Untuk yang kedua, perhatikan juga untuk percobaan 2 dan 3 ketika NO2 dibuat 2 kali lipat, dengan Cl2 dibuat tetap, laju reaksinya menjadi 4 kali lipat dari sebelumnya. Artinya, laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi dan atau order reaksi. Untuk penyelesaian soal tadi, contoh soal itu, kita yang pertama buat persamaan reaksinya. Dapat dituliskan reaksinya persamaan jadi ini R ya. R sama dengan K, A bernilai X, B bernilai Y. Untuk yang kedua, penyelesaiannya, tentukan order masing-masing reaksi. Untuk menentukan order reaksi A, yaitu koefisien dari X. Bisa kita lihat dari percobaan yang nilai B-nya tetap. Dan juga untuk menentukan order reaksi B, yaitu koefisien dari X. Bisa kita lihat dari dua percobaan yang nilai A-nya tetap. Lalu yang ketiga, masukkan nilai order yang telah diperoleh ke dalam persamaan reaksi di atas. Secara matematis, penentuan persamaan laju untuk data di atas sebagai berikut. Yang A, persamaan laju reaksi bisa kita tuliskan R sama dengan K, NO bernilai X, dan Cl2 bernilai Y. X dan Y ini yang akan kita cari nanti. Berapa? Untuk yang B, order reaksi. Untuk order reaksi dari NO, kita akan mencari koefisien dari X-nya. Bisa kita tinjau dari percobaan 2 dan 3. Ini apa? Ini persamaan laju reaksinya. Kita tulis R2 per R3 sama dengan ini persamaannya. Kita masukkan yang atas ini percobaan kedua, yang R2, yang R3 ini untuk percobaan yang ketiga. Lalu dijumlah, didapat 1/4 sama dengan 1/2 bernilai X. Nah, X ini didapat 2. Lalu
Untuk orde reaksi Cl2, kita cari koefisien ya, ini koefisien X-nya 2 ya. Ini ya, yang dicari koefisiennya. Kita tinjau dari percobaan 1 dan 2. Lalu kita masukkan, kita buat persamaannya, persamaan lajunya. Jadi R1 per R2, kita masukkan nilai percobaan ke 1 yang di atas dan yang percobaan kedua yang di bawah. Lalu dijumlah, didapatkan 1/2 sama dengan 1/2 bernilai Y. Didapat ini Y ya. Didapat Y-nya 1, berarti koefisiennya 1. Nah, yang C, berdasarkan nilai orde masing-masing reaksi di atas, maka diperoleh bersama laju reaksi R, ini R sama dengan K, NO bernilai X, dan Cl2 bernilai Y. Nah, X, Y ini kan yang kita cari, sudah kita dapatkan. Nah, langsung kita masukkan saja ya. Jadi, jadi persamaannya R sama dengan K, NO bernilai 2 karena X-nya 2, dan Cl2 bernilai 1 karena Y-nya 1. Nah, sebenarnya ada cara sederhana untuk menghitung orde reaksi dalam penentuan persamaan laju reaksi. Cara sederhana dalam menentukan persamaan laju reaksi sebagai berikut. Untuk orde reaksi NO yang dicari kan X ya. Ditinjau dari percobaan 2 dan 3, sama seperti tadi. Untuk percobaan 2 dan ketiga, kita kalikan 2 untuk NO-nya, dan kita kalikan 4 untuk laju reaksi awal pada percobaan kedua dan ketiga. Didapat 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2 didapat ya. Untuk orde reaksi Cl2, kita cari koefisien Y-nya. Kita tinjau, kita dapatkan dari mana? Kita tinjau dari percobaan 1 dan 2. Oh iya, kita kalikan 2 untuk percobaan 1 dan 2 pada Cl2-nya. Dan kita kalikan 2 juga pada percobaan 1 dan 2 untuk laju reaksi awal. Habis itu kita dapatkan 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 bagi 2 dapat 1. Jadi persamaan reaksinya adalah ini R. R sama dengan K, NO-nya bernilai 2 karena didapat X-nya 2 koefisiennya, dan Cl2 bernilai 1 karena Y koefisiennya 1. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.